Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu tiada kata lain yang selalu kita panjatkan adalah rasa syukur. Sampai hari yang keempat ini, alhamdulillah kita sehat semua. Itu tentunya atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kembali manasik umroh untuk mempermantap ilmu kita terkait bagaimana melaksanakan umroh yang sebenarnya, umroh yang insyaallah mabrur. Namun sebelum kita memasuki acara inti manasik umroh, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan atau sepatah dua kata dari Ustadz Agung Isuhak dari artis religi TV One. Ya, insyaallah mereka adalah tamu kehormatan kita. Mereka datang bersama keluarga, bersama istri dan anaknya. Ya, suatu kehormatan bagi kita bahwa dari TV One, ya jauh dari Jakarta, bergabung bersama Aslam Group. Ya, mereka berumroh bersama Aslam Group. Luar biasa ya. Baik, kita persilakan kepada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya. Benar-benar bersyukur dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam silaturahim, tentu saja di bulan yang luar biasa. Kita bisa bertemu dan alhamdulillah bertambah keluarga kita, bertambah saudara kita. Saya tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan mempertemukan kami dengan keluarga besar dari Makassar. Alhamdulillah Kiai Asmar Lambo yang tentu saja yang pada awalnya saya mengenal beliau ketika dibawa oleh produser kami Pak Robi, mungkin lagi ada di sini, untuk tampil dan dijadwalkan di acara Damai Indonesia. Kita berkenalan, ini sebelum kita masuk di travelnya Bintia ya. Siapakah sosok yang saya banggakan dan tentu saja saya bersyukur mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Pertama, beliau dijadwalkan di Damai Indonesia, saya melihat luar biasa nih. Ustadz masih muda, kemudian dengan sederet title yang luar biasa, sarjana hukum Islam dan sebagainya, dan ternyata beliau pernah kita tandemkan dengan salah satu kiai besar di Jakarta dan ternyata mampu mengimbangi. Nah ini saya curiga ini bukan orang sembarangan ini ternyata. Superman beliau ini ternyata. Nah sudah wali beda. Dan ternyata saya nggak tahu kalau Ustadz Aswar ini ternyata memiliki biro umroh gitu ya. Setelah kita berkenalan saling akrab, dan ini seperti pertemuan yang biasa, kita makan bareng. Tiba-tiba beliau menawarkan, gimana kalau Mas Agung ikut? Ikut apa saya pikir? Ikut umroh. Apa urusannya gitu? Ternyata beliau punya umroh yang bernama Asmar Lambo, Masya Allah. Kiai Aslam adalah salah satu orang yang saya kagumi di sini. Kita sering berbicara banyak bagaimana tentang ilmu dan sebagainya, dan akhirnya sampailah kita di sini. Semua perjalanan dengan biro umroh yang saya katakan, this is very recommended. Saya sudah sering mengendorse beberapa umroh dan kita juga sampai ke Palestina selain sebagainya. Tapi satu hal. Suaranya bisa dikit sending biar sampai. Oh, nggak kencang ya? Iya. Halo. Baik, saya ulangi. Jadi bapak-bapak, udah kayak kampanye nih ya. Di 2024 nanti jangan lupa memilih presiden. Oke, saya ulangi. Pertemuan saya dengan Ustadz Lambo adalah pada saat acara Damai Indonesia. Maka itu adalah alasan mengapa beliau mengajak saya sebagai salah satu ikon Damai Indonesia yang waktu itu difasilitasi oleh rekan saya Robi, dan alhamdulillah Bapak Robi Auliansyah Robiasa adalah produser di Damai Indonesia dan kita berangkat bareng di sini. Dan satu hal
yang saya ingin emphasize, tekankan di sini. Saya memang sering melakukan perjalanan umroh, kemudian juga sampai ke Palestina dengan beberapa biro umroh. Satu hal yang luar biasa di sini, seorang owner, CEO itu turun sendiri untuk mengurusi masalah yang remeh-temeh. Jadi bagi saya dalam perjalanan menilai luar biasa Ustaz Asmar Lambo, mungkin karena kedalaman ilmunya dan ketawaduan beliau gitu ya. Sampai urusan yang botol minuman, kurang minuman, beliau turun ke jalan. Dan ini saya tidak menyaksikan di beberapa biro umroh gitu ya. Kalau sampai ngurusin yang seperti ini, nah ini artinya seorang pemilik biro umroh travel ternyata menghadirkan keikhlasan. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ustaz Asmar. Itu memang yang luar biasa. Jadi ternyata menurut pandangan saya dalam mengelola sebuah bisnis bukan sekedar kita bagaimana mendapatkan atau mendatangkan profit sebesar-besarnya, tetapi bagaimanakah kita mampu menghadirkan keikhlasan. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita bersama-sama di sini yang nanti akan ada bagaimanakah cara. Mungkin ada sebagian Bapak dan Ibu yang belum pernah melaksanakan umroh, urutannya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Asmar Lambo. Tetapi sebagai salah satu jemaah yang mengikuti perjalanan bersama Ustadz Asmar Lambo, sekali lagi saya memberikan beliau 5 star untuk Aslam Tour and Travel. Yang belakang masih dengar? Tidak. Iya, tidak. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kita berdoa mudah-mudahan umroh kita bersama yang nanti besok kita akan segera menuju ke Baitullah akan benar merupakan umroh yang bukan saja umroh yang pertama kali, tetapi insya Allah akan menjadi gerbang yang dibukakan lebar-lebar bagi kita semua. Amin. Untuk melaksanakan umroh di tahun-tahun atau bahkan bulan-bulan yang akan datang insya Allah. Amin. Baik, mungkin itu Yai yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk bisa memperpanjang waktu untuk bagaimana cara berumroh dan bertanya, insya Allah Ustadz Asmar Lambo akan menjelaskan pada kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Aslam Tour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustaz. Luar biasa itu tadi sambutan dari Ustaz Agung Isuhat dari TV One. Luar biasa apresiasi mereka terhadap Aslam Tour. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, jamaah umroh Aslam Tour yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua insya Allah pilihan Allah. Amin. Ya. Kita berada di sini bukan sekedar hadir, tetapi Allah sudah mengundang kita secara resmi. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan waktu ini. Marilah kita pergunakan umroh ini sebaik mungkin. Jadikanlah umroh ini sebagai umroh yang pembuka untuk umroh-umroh berikutnya. Amin. Baik, untuk selanjutnya memantapkan manasik umroh kita. Kita akan mendengarkan manasik umroh dari Kiai Muda Haji Asmar Lambo sebagai owner dari Aslam Group. Ya, kepada Kiai disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang jelas ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Bapak Ibu yang saya muliakan, para duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah mengingatkan kita, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Di dalam ayat Al-Quran ada kalimat wa atimul hajja wal umrata lillah. Dalam ayat lain terdapat ungkapan al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati guru kita bersama, beliau sangat tawadhu. Karena tanpa beliau ulama-ulama yang difilter bagaimana kedalaman ilmunya untuk tampil di TV nasional, yaitu TV One yang ratingnya tertinggi dalam acara keagamaan TV di Indonesia, yaitu Al-Ustadz Agung Izzul Haq. Beliau ini yang menjadi vendor utama, menjadi ikon utama berdirinya ulama di TV. Tanpa beliau tidak bisa tampil itu Ustaz, karena tidak ada persilakan nih. Jadi beliau yang mempersilakan seluruh ulama bisa di TV. Ya. Dan beliau ini sangat luar biasa kedalaman ilmunya. Kenapa? Karena semua ulama-ulama itu dia bisa serap ilmunya. Karena duduk bersama, menyentuh tangannya. Jadi kalau ulama-ulama ini masuk surga, insya Allah beliau masuk surga. Karena senior-senior ulama sudah ada di tangannya. Bersyukur ada di tengah-tengah kita. Kita aplaus buat beliau. Saya muliakan, saya hormati seluruh perwakilan Aslam Group yang ikut bersama maupun yang menyaksikan live streaming saat ini. Karena kita sudah ada 24 perwakilan di seluruh wilayah di Indonesia dan terbesarnya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saat ini hadir di tengah-tengah kita, ikut melayani Bapak Ibu, Bapak Pak Komandan kita, Pak Polisi kita, Pak Akbar Wandi. Kita aplaus buat beliau, mudah-mudahan panjang umur. Di sini juga ada hadir, bukan orang biasa. Dia berdiri menjadi MC, Bapak Ibu dimuliakan Allah, Bapak Dr. Haji Muhammad Hayung MPD. Beliau ini lama di luar negeri, Bapak Ibu. Beliau tadi yang MC kita. Beliau seorang doktor pendidikan, bukan orang biasa, tapi rela menjadi MC dan menjadi pelayan Bapak Ibu yang hadir di sini. Dimuliakan, saya hormati Ibu Haja Basira. Ibu Haja Basira ini adalah seorang pengusaha pengusaha wanita dari kota Parepare, tapi juga ikut bersama sebagai perwakilan Aslam Group dari kota Parepare. Ada Bapak Ismail juga dari Maros. Ini sahabat saya, teman saya, adik saya yang selalu mendampingi perjalanan saya. Kadang saya pergi dakwah, saya singgah ambil di Maros untuk mendampingi saya pergi ceramah keliling di Sulawesi Selatan. Dan juga di sini ada perwakilan kita dari jauh-jauh, Luwu Utara, Bapak Haji Kamarudin Tandung. Beliau ikut bersama kita, melayani kita di sini, mengajak kita, mengayomi kita, membantu kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Perwakilan Aslam Group Luwu Utara. Tepuk tangan buat ini. Ya. Juga di sini ada siapa lagi perwakilan kita yang hadir? Bone. Inilah yang paling spesial Bapak Ibu. Kenapa saya katakan beliau ini adalah perwakilan yang sangat spesial? Karena sebelum terbentuknya perwakilan Aslam Group di beberapa daerah, inilah yang awal, as-sabiqun al-awwalun, yang paling pertama mensupport Aslam Group. Bahkan kantornya itu adalah rumahnya sendiri. Beliau ini pengusaha yang memiliki banyak ruko di Kota Bone. Dan beliau menyerahkan satu ruko untuk pelayanan, bukan dikasih sama saya, ya, untuk menjadi pelayanan Aslam Tour di Kabupaten Bone. Dan ini yang pertama, menjadi misjiswar, berdirinya di Parepare, berdirinya di Luwu, berdirinya di Bulukumba, berdirinya di Maros. Dan beliaulah yang pertama mensupport Aslam Group, karena saya memang kelahiran orang Bone, tinggal di Sengkang. Oke, tidak perlu saya panjang-panjang. Semua Bapak Ibu tamu-tamu Allah di sini sangat luar biasa. Nah, ada ketua KKP Kabupaten Bone, ya, tidak bisa orang pergi umroh kalau tidak ada beliau. Kenapa? Karena harus divaksin orang, harus ada vaksin meningitis. Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, Masya Allah juga ikut umroh bersama kita. Ya, ada dari Ibunda dari Maros bersama suami, Masya Allah. Beliau ini dari dinas, ya. Ya, dari dinas pendidikan, ya, Masya Allah, juga ikut bersama-sama kita. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah perpanjangan tangan Aslam Group. Tadi guru saya Bapak Agung Izzul Haq mengatakan ada yang unik di Aslam Group, dan itu sering kasih tahu saya pribadi. Uniknya itu kenapa ada seorang owner, ya, dia terjun langsung mengurus air minum, angkat barang gitu.
Nah, alasannya satu, saya masih muda. Oh Ya itu, itu. saya masih muda. Iya. Jadi saya ini adalah anak dari Bapak Pak Haji Rohim, ya. Saya anak dari bapak-bapak semua, ya. Umur saya masih muda, jadi saya masih boleh angkat koper. Kalau yang lain-lain itu yang punya biro umroh, yang menjadi direktur, menjadi CEO, rata-rata itu orangnya sudah tua, ya. Jadi tidak bisa lagi angkat koper, Pak. Ya. Yang kedua, memang biasanya ada kesombongan sedikit. Wah, itu. Padahal ini kita semua ini sama, Pak. Lahir dari jalannya kotoran, hidup membawa kotoran, mati jadi kotoran. Betul tidak? Kita lahir dari jalannya kotoran, Pak. Tidak ada di sini lahir dari emas. Tidak ada di sini lahir dari tambang batu bara. Tidak ada di sini lahir dari kekayaan rumah bertingkat. Tapi semua di sini lahir dari jalannya kotoran. Disitulah lewat air kencing kita, berdampingan dengan lewatnya hajat tinja kita. Disitulah kita lewat, Pak. Sehingga kita hadir di dunia ini. Dan kita semua hidup membawa kotoran. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua ada kotorannya. Betul? Ya, rambut kita ada kotoran namanya ketombe. Betul? Turun di bawah samping telinga ada tai telinga, conge. Nah, di depan hidung ada tai hidung, di bawah ada tai gigi, itu kuning-kuning sedikit tuh, ya. Turun di bawah tai leher, turun di sini tai sampai di sini pusatnya, Pak. Di sini jalan keluarnya sampai di kaki. Coba itu cungkil dibuka kita itu, baru cium-cium bagaimana rasanya. Dari ujung rambut sampai kaki, Pak, penuh tai. Lalu ketika ada orang yang sombong, Pak, kasih tahu jangan bagi sombong, Pak. Kenapa? Sama-sama aja kita. Gak ada yang bisa disombongkan di dunia ini. Semua manusia lahir dari jalannya kotoran, hidup membawa kotoran, mati jadi kotoran. Maka dari itu jangan ada kesombongan. Kenapa? Orang yang sombong tidak ada tempat dalam surga. Tidak ada sedikit pun tempatnya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sama sekali Allah tidak akan memberikan tempat di dalam surga bagi orang-orang yang di hatinya mithqala zarrah, sekecil zarrah saja, min kibrin, kesombongan, merasa lebih pintar, merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih punya, lebih, itu tidak ada tempatnya dalam surga. Dan ini melatih kita bagaimana menjadi orang tawadhu. Makanya saya ikut bersama dengan Bapak Ibu, berbaur dengan Bapak Ibu. Ya, kebanyakan kan berita-berita travel, Pak, ownernya lari. Pejuang-pejuangnya sedang berjuang melayani tamu-tamu Allah. Perwakilan-perwakilannya, semua pekerja-pekerjanya ikut melayani tamu Allah. Dia tidur-tidur di rumah, tiba-tiba ada masalah, dia sudah lari. Ya? Nah, banyak begini, Pak. Kenapa? Karena ownernya tidak ikut bersama-sama dengan kita. Kalau saya susah lari. Ada beberapa polisi perwakilan kita, sudah ada daftar nama. Berbahaya. Nah, itu, Pak. Jadi jangan khawatir, Aslam Tour ikut bersama-sama. Ya, ikut dalam senang dan susah. Ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sampaikan Aslam Group ini. Sampaikan kepada seluruh halayak, kepada seluruh keluarga. Setiap orang yang Bapak Ibu ajak dapat pahala yang sama. Ya. Siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan yang sama dengan orang yang diajak, tanpa mengurangi pahala orang yang diajak itu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Nah itu. Jadi Bapak Ibu ajak. Ini semua Pak Akbar ini berapa orang di bawah umrah Pak Akbar? 23 orang melaksanakan umrah, dapat 23 pahala umrah Pak Akbar. Insya Allah. Kenapa? Karena mengajak kebaikan. Kebaikan yang dilakukan itu dapat pahala yang sama dengan orang yang mengajak, tanpa mengurangi pahala Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin juga menjadi bagian dari yang mengajak, silakan. Nanti kita hitung-hitungkan masalah dunia dan akhirat. Aplaus buat Bapak Ibu sekalian. Kita mengajak marketing di sini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian adalah teknis perjalanan umroh kita. Saya memberikan manasik umrah, jarang saya menyampaikan panjang, Bu. Tapi insya Allah Bapak Ibu mengerti. Rukun umrah cuma 5. Berapa, Bu? 5. Yang pertama adalah miqat. Mengambil makaco, ya. Mengambil miqat di Bir Ali untuk kita, karena kita dari Madinah. Jadi nanti mengambil miqat. Di tempat miqat inilah juga kita niat. Paham? Di tempat miqat inilah kita niat, dan disitulah kita berpakaian ihram. Jadi kalau kita pakaian ihram dari hotel, itu belum ihram namanya, baru pakai baju ihram.
Sekali lagi, berpakaian ihram dari hotel belum ihram namanya. Kenapa? Karena belum tempatnya niat ihram. Di mana kita niat ihram? Di Bir Ali. Besok kita berangkat di sana. Sebelum kita pakai ihram, kita harus mandi dulu. Itu adalah sunnah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu adalah sunnah muakkadah. Mandi ihram. Mandi ihram ini sebagian ulama menyebut mandi wajib. Boleh niat mandi wajib, Pak. Ya. Jadi kita niat mandi wajib. So, bagaimana niat mandi wajib? Ada tahu? Dalam hati. Ya, kalau lafaznya itu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Itu lafaz, bukan niat. Niat itu di hati. Nabi katakan an-niyatu fis sudur. Niat itu di hati. Dalam riwayat yang lain mahallun niyah fi qalb. Tempatnya niat ada di dalam hati. Jadi niat itu di hati. Biar bahasa apa, yang penting hati kita. Ya, itu niat. Tapi lafaznya niat di mulut itu. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Atau boleh ditambah fardhan lillahi ta'ala. Kenapa kita mandi wajib? Sebahagian besar ulama kita mengatakan jangan sampai pernah mandi wajib kita ada yang masalah, ada yang mungkin belum sah, maka kita jadikan itu adalah mandi wajib kita untuk melaksanakan ihram. Itu. Ya. Ada juga mengatakan itu adalah mandi sunnah, no problem, maafi muskil, tidak ada masalah, ya. Boleh, itu hanya mandi sunnah, tidak jadi masalah. Nah, disebut dengan mandi ihram. Atau juga ini ada yang menyebut mandi taubat, ya. Termasuk ada seorang ulama, ya, ulama hakikat itu ya, pengarang Al-Hikam itu, Syekh Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Ia menyebutkan bahwa mandi ihram itu bagian dari mandi taubat. Jadi kita niat mandi taubat. Niatkan semua dosa-dosa kita. Nah, mic-nya sudah kurang bagus. Ya. Niat dosa-dosa kita, perilaku-perilaku tidak baik kita, semua dilunturkan oleh Allah, semua dihancurkan oleh Allah, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mandi taubat sebelum kita memakai kain ihram. Bisa dipaham? Ya. Jadi itu sunnahnya. Kemudian nantinya Bapak Ibu, jam ba'da sholat Jumat, sesudah kita sholat Jumat, kita makan siang, kemudian kita sudah bersiap Bapak Ibu untuk naik ke bus, ya, naik ke bus, karena kita akan berangkat besok, insya Allah selesai sholat Jumat. Tapi jam 9 pagi sudah wajib semua koper-koper kita ada di depan pintu kamar kita. Jam 9 pagi sudah harus ada semua koper-koper kita di depan kamar, karena akan diturunkan oleh petugas hotel. Dan insya Allah sudah sholat Jumat, kita sudah rapi semua dengan pakaian ihram kita. Dan kita naik ke bus kita, ada 4 bus. Kemudian kita akan menuju ke Bir Ali. Oke? Sampai di Bir Ali kita sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, atau kita sholat taubat. Ya, intinya kita sholat 2 rakaat. Sudah itu boleh Bapak Ibu niat sendiri-sendiri di masjid Bir Ali itu, ya, niat sendiri-sendiri untuk niat ihram. Ya, apa niatnya? Nawaitul umrata, semuanya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, saya niat umrah dengan mengenakan kain ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga lafaz niat yang lain dalam satu hadis itu. Ya, apa itu? Labbaik Allahumma umratan. Boleh juga pakai itu. Labbaik Allahumma umratan. Boleh juga nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, di dalam bus, sesudah kita naik di bus, kita akan pandu lagi niat bersama-sama. Untuk apa? Untuk memperbaharui niat kita. Siapa tahu ada yang salah, ada yang kurang benar, ya kita bimbing semua untuk mengucapkan lafaz niat. Tanpa itu pun tidak ada masalah, karena kita sudah niat Bapak Ibu. Oke? Jadi setelah kita niat, ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan. Kapan kita lakukan? Umroh kita batal. Itu. Umroh kita tidak sah, makanya jaga sebaik mungkin. Ya, hal-hal yang bisa membatalkan ihram kita. Boleh tidak batal, harus bayar dam, bayar denda. Apa itu?
Yang pertama, tidak boleh mencabut bulu. Laki perempuan. Bulu apa saja. Bulu rambut kah, bulu hidung kah, bulu ketiak kah, bulu-bulu kah, semua bulu tidak boleh. Ya. Semua bulu tidak boleh lagi dicabut dengan sengaja setelah kita niat ihram di Bir Ali. Paham? Yang kedua Bapak Ibu, tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Tidak boleh lagi pakai songkok. Nih, harus dibuka di songkok. Tidak boleh menutup kepala. Semua penutup kepala yang menempel di kepala tidak boleh lagi, karena itu larangan dalam ihram. Selanjutnya, wanita tidak boleh pakai cadar. Ya. Tawaf wajib, tidak boleh wanita pakai cadar setelah niat ihram. Ya. Bagaimana dulu Ustaz, banyak orang pakai masker? Iya, itu darurat menurut pandangan ulama. Kenapa? Lagi pandemi. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak boleh mematahkan ranting. Ya, saya kira tidak ada di sini nanti. Ya, kalau dulu Riolo, ya tempo dulu orang patahkan ranting-ranting itu ketika perjalanan kaki dari Bir Ali menuju ke kota Makkah, melewati berbagai pohon-pohon, mungkin dia patahkan tuh ranting. Ya. Ya, tidak boleh. Kemudian tidak boleh berburu dan membunuh, termasuk membunuh lalat, membunuh nyamuk, membunuh semua makhluk bernyawa. Nggak boleh. Ya, kalau ada lalat cukup ditiup-tiup. Begitu. Tidak boleh kita melakukan pembunuhan selama kita dalam keadaan ihram. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian. Laki perempuan. Jadi kalau sudah kita niat umrah di Bir Ali, tidak boleh pakai parfum lagi. Semahal apapun itu parfum, tidak boleh lagi. Ya. Bagaimana Ustaz dengan pakai Rexona? Tidak boleh, karena Rexona bagian daripada parfum, bagian dari wangi-wangian. Ustaz, bagaimana kalau masepung? Biarlah masepung. No problem, tidak ada masalah. Ya. Taruh masepung, yang penting as-samui umrah. Ya, begitu ya, paham kan? Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, apa lagi? Apa lagi? Larangan memotong kuku. Tidak boleh motong kuku. Kuku kaki kita, tangan kita nih, jari-jari tangan, jangan motong kuku. Kemudian tidak boleh berhubungan suami istri. Sudah pakaian ihram, gak boleh berhubungan suami istri. Berhubungan apa? Ya pasti kita paham. Jangan seperti tetangga saya datang ke dokter, Ustaz, saya ini sudah lama maka menikah, kenapa tidak hamil-hamil ke istriku? Ah, bilang selalu jadi berhubungan, selalu ji lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp bisa. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh berhubungan, WhatsApp boleh, no problem ya. Nah, jadi saya kira seperti itu larangan-larangan dalam umroh. Jangan kita lakukan karena itu menyebabkan umroh kita tidak sah apabila tidak bayar dam atau bayar denda. Oke Bapak Ibu? Tambahan khusus laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Oke? Tidak boleh pakai baju dalam. Tidak boleh pakai celana dalam. Pokoknya semua pakaian yang berjahit tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai cuma dua. Mana itu? Nah, ya. Oke Bapak Ibu, boleh pakai kaci. Apa biasa itu? Kain kafan boleh. Ada yang bawa kain kafan? Kalau ada nggak bawa kain kafan di sini? Nggak ada. Nah, itu sebenarnya itu orang itu kalau perjalanan jauh bagusnya bawa kain kafan Bapak Ibu. Ya, itu sunnah. Jadi kalau sudah perjalanan jauh bawa kain kafan. Untuk apa? Siap-siap, siapa tahu kita tidak siap tiba-tiba mati. Ya kan? Dan kematian itu siap tidak siap pasti mati. Ustaz mati, ibu mati, bapak mati. Betul tidak? Bisa saja Pak Agung dulu baru saya. Dan bisa juga saya dulu atau Pak Agung. Dan tidak menutup kemungkinan saya dulu baru ibu. Bisa juga ibu dulu baru saya. Tapi kalau ada bayinya kita dulu semua. Belakang saya. Ayah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh dipakai cuma ini dua. Ukurannya sama. Tidak ada jahitan untuk laki-laki. Tidak boleh pakai celana dalam. Bisa dipaham? Nah, oke Bapak Ibu, saya kira semua sudah pintar pakai ini. Ya kan? Nah, pakai ini kalau ragu-ragu. Ragu-ragu ketika dipakai bisa jatuh. Maka jangan ragu-ragu pakaikan pengikat.
sapaki rompu Jepang. Ya, kalau perlu ambil ini talinya, ikat memang nih. Ya, daripada jatuh mah pakai sini-sini. Boleh diikat, boleh pakai tali pinggang, ya, boleh daripada jatuh. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya kira itu sudah paham semua tata cara pemakaiannya. Nanti kalau ada yang belum terlalu paham, silakan bertanya ke Pak Akbar, ke Pak Haji Hayung, ya, bertanya kepada perwakilan kita, siap bantu cara memakai kain ihram yang benar biar tidak jatuh, ya. Oke Bapak Ibu, bisa dipaham? Nah, setelah kita pakaian ihram, setelah kita niat bibir Ali, kita akan perjalanan menuju kota suci Makkah. Setelah niat ihram, jangan sampai kita berbahasa dan berkata kotor. Jangan sampai kita berbantah-bantahan. Jangan sampai kita menggunjing. Tapi kita harus memperbanyak zikir dalam perjalanan. Banyak bagi zikir, banyak salawat di situ ya, sesudah niat. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafas, ya, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata sia-sia, tidak boleh menggunjing, tidak boleh cerita jeleknya orang, tidak boleh memfitnah. Jangan sampai di dalam bus, jelek makanannya itu hotel di Madinah. Karena tonjak dulu pergi umrah, bagus makanannya ini, bagus. Itu namanya menceritakan kejelekan. Tidak boleh. Orang sudah pakai ihram, paham Bu? Nah, tidak boleh membanding-bandingkan travel lain dengan Aslam Tour. Aslam Tour tetap istimewa. Allahu Akbar. Saya dulu mulai itu bagus, ini tidak bagus. Masa orang masuk raudah sendiri-sendiri, tidak ajak kiai, tidak uruskan kita serba bagus. Jangan lagi ada cerita jelek, paham Bu ya? Tidak boleh. Karena ibu-ibu itu kebiasaan Pak. Mulai dari pakaian itu dicerita semua. Langsung dia sampingnya langsung, dia itu tidak kamu. Dia itu di samping, kenapa? Coba lihat itu palsu gincungnya. Apa mau tahu kan nih? Itu merah itu giginya. Itu palsu, sudah menempel di giginya. Atau dia bilang, dia itu di sampingnya. Kenapa? Itu terus di jilbabnya nak pakai, tidak pernah nak ganti-ganti. Itu tonnya jadi kain ihram, itu ton nak pakai di Madinah. Kenapa ton kau mau urus semua? Itu loh. Ya, jadi berhentikan cerita kejelekan orang, berhenti menggunjing, ya, berhenti cerita. Pak itu banyak itu. Nah, bahkan kadang-kadang biar ustaz nggak cerita juga. Itu ustaz itu. Ceritanya saja besar. Banyak itu nanti begitu. Jangan Bu ya. Berhenti bercerita yang tidak manfaat, ceritakan kejelekan orang, memfitnah orang. Wala rafasa, wala fusuka, ya. Wala fusuka, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh menyakiti orang. Kemudian wala rafasa, wala fusuka, wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Tidak boleh berbantah-bantahan. Karena itu biasanya kalau perjalanan begini selalu kita kadang-kadang itu berbantah-bantahan antara suami istri, ya, suami istri berbantah-bantahan. Ada dulu jemaah umrah saya bilang nanti kalau pulang maka bercerai dengan papa. Bilang kenapa? Selalu nak gombal-gombal itu tetangga kamarku waktunya minggu. Sekalinya pulang hamil bilang bercerai, tidak jadi kau bercerai. Kenapa tidak jadi? Mungkin berkahnya umrah Ustaz. Saya bilang kalau begitu umrah makin lain. Itu Bapak Ibu jangan ya, jangan berbantah-bantahan. Oke? Jadi ini tidak boleh kita lakukan. Dalam perjalanan banyak berzikir. Zikir itu banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang paling sunnah banyak talbiyah. Sudah tahu talbiyah semua? Labbaik Allahumma labbaik, semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, Oke Bapak Ibu, banyak talbiyah. Talbiyah kita. Jadi nanti insya Allah kita banyak talbiyah. Apakah dengan pemandu kita atau kalau tidak ada talbiyah sendiri-sendiri. Kalau tidak ada lagi ucapan talbiyah,
Tidak ada lagi ucapan zikir, cukup diam saja. Diam saja. Jangan bisa lalu macalita. Ya, macalita dia gak manfaat. Ya, diam saja. Oke. Atau boleh tidur di bus. Boleh tidur, ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nantinya kita perjalanan kurang lebih 5 jam. Kita akan sampai di kota Makkah. Setelah kita sampai di kota Makkah, kita akan langsung masuk di hotel kita. Dan kita berdoa, mudah-mudahan hotel kita semua adalah Hotel Al-Massa. Amin. Amin. Kita doa ya, karena harapan saya di Madinah ini hotel kita adalah Hotel Salihiyah. Ya, agak dekat, tapi memang ini lebih bagus, lebih bersih. Ya, tapi agak jauh sedikit. Allah tahu bahwa orang Makassar harus dikasih pahala yang banyak. Ya, jamaah umrah Aslam harus pahalanya banyak. Agar banyak pahalanya dikasih jauh sedikit hotelnya. Agar langkah-langkahnya dapat pahala yang banyak. Prasangka baik sama Allah. Jadi sesudah ini insya Allah nanti kita akan masuk Hotel Al-Massa. Hotel Al-Massa ini Bapak Ibu, orang pesan dari Ramadan masih bergeser sampai sekarang kalau mau masuk. Kenapa? Sangat banyak orang yang mau pakai itu Al-Massa. Karena banyak yang lebih suka pakai Al-Massa daripada Grand Zamzam. Kenapa? Grand Zamzam 2 kali orang naik lift baru sampai di hotelnya. Ya, walaupun dia bersambung dengan Masjidil Haram. Tapi Al-Massa itu 1 kali saja turun, langsung pintu besar King Abdul Aziz, langsung ketemu dengan Ka'bah. Mudah-mudahan kita di situ. Amin. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah. Setelah kita masuk di Hotel Al-Massa, kita akan bagi-bagi kunci. Kemudian kita makan dalam keadaan berpakaian ihram, tidak boleh dibuka. Laki-laki perempuan. Setelah itu Bapak Ibu, kita menunggu instruksi dari muassasah, dari travel kita. Untuk apa? Untuk menuju ke Masjidil Haram. Untuk kita melaksanakan rukun umrah yang kedua, apa itu? Tawaf. Melaksanakan tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Bisa dipaham? Saya kira semua sudah belajar bagaimana tata cara tawaf. Kita akan tawaf keliling Ka'bah. Apa yang kita baca dalam tawaf, tidak ada bacaan wajib dalam tawaf. Semua bacaan adalah sunnah. Jadi tidak perlu kita pusing bahwa tidak tahu apa dibaca dalam tawaf. Apa saja kita baca. Yang penting boleh baca salawat, boleh baca zikir, boleh baca ya jangan talbiyah, tidak boleh talbiyah. Boleh talbiyah tapi dalam hati, karena talbiyah itu adalah bagian daripada zikir. Gitu, bisa dipaham ya? Dan lebih nyamannya ikuti saja mutawif kita. Jadi nanti ada mutawif, apa nabi bilang mutawif, itu kita bilang. Kalau bilang mutawif subhanallah, bilang ki subhanallah. Bilang mutawif alhamdulillah, bilang ki alhamdulillah. Bilang mutawif Allahu akbar, bilang ki Allahu akbar. Begitu Bu ya? Jangan kita sok pintar. Mutawif bilang subhanallah, dia bilang masya Allah. Jadi ikuti saja mutawif. Apa nabi bilang itu kita ikuti. Ya. Bahkan karena tidak adanya bacaan wajib di dalam tawaf dan sa'i, pernah dulu ada jamaah haji Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam keadaan sa'i. Kenapa? Karena tidak ada wajib, sunnah bacaan dalam tawaf. Oke? Ya, jadi ikuti saja bacaan mutawif kita. Yang ada sunnah-sunnah muakkadahnya ketika kita berada di depan multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, kita disunnahkan cium jauh dengan mengucap Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Salasa marrah, 3 kali diulang. Oke Bapak Ibu? Rukun umrah selanjutnya adalah sa'i. Sebelum kita sa'i, setelah kita tawaf, kita akan bergeser di mas'ah. Apa itu mas'ah? Pintu masuk tempat sa'i. Ya. Di mas'ah ini ada di situ disediakan beberapa tempat air zam-zam. Langsung dulu kita minum air zam-zam, ya. Minum air zam-zam. Sesudah minum air zam-zam, sholat sunnah menghadap ke Ka'bah, menatap pintu Ka'bah. Usahakan cari tempat terbaik yang lurus dengan multazam. Tapi kan tidak mungkin di depan multazam semua. Makanya cari tempat terbaik. Sholat 2 rakaat. Boleh sholat taubah, boleh sholat hajat, boleh sholat istikharah, boleh sholat apa saja, ya, selama sholat-sholat yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa setelah sholat sunnah 2 rakaat, doa menghadap di multazam. 1.600 malaikat penjaga multazam kata Nabi, dan ia senantiasa mengucapkan amin, amin, amin. Siapa yang berdoa di depan multazam,
kemudian bertepatan dengan aminnya para malaikat, haramallahu alaihi la tarfa'ud du'a. Allah mengharamkan doanya tidak diterima. Maka doa di situ, karena ada malaikat 1600 malaikat mengucap amin, amin, amin di depan multazam. Jadi setelah sholat kita doa di situ, doa minta sama Allah. Ya Allah, istriku selalu melawan-lawan ya Allah. Sabarkan hatinya ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Ya Allah, banyakkan contoh. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke mas'ah, tempat sa'i. Inilah rukun umrah yang ketiga, yang keempat. Ya. Kita akan masuk di mas'ah, kita akan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu kita lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Jadi hitungannya Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu sudah 2. Safa ke Marwah itu sudah 3. Marwah ke Safa sudah 4. Setelah itu Safa ke Marwah 5. Dari Marwah ke Safa 6. Dari Safa ke Marwah 7. Jadi kalau dimulai dari Safa pasti berakhir di Marwah. Jadi kalau kita mulai dari Safa berakhir di Safa, berarti 14 kali ki pas sa'i. Nah gitu ya. Jadi itu konsepnya. Jadi kalau dimulai dari Safa pasti berakhir di Marwah. Nanti di Marwah rukun yang terakhir adalah gunting rambut, disebut tahallul. Selesai prosesi umrah. Bisa dipaham? Ya. Safa Marwah, Safa itu Pak bahasa Arab. Safa itu artinya suci. Marwah itu artinya beruntung. Apa Bu? Beruntung, sukses, nyaman, nikmat, itu. Safa artinya suci, Marwah artinya beruntung. Jadi saya sedikit memberikan pencerahan ya, karena jarang dijelaskan oleh ulama kita. Cuma kita kadang tahu Safa Marwah, Safa Marwah. Safa itu artinya suci, Marwah itu artinya beruntung. Jadi ini sebuah falsafah Bapak Ibu. Kalau pekerjaan kita di dunia ini dimulai dari perkara yang suci, dimulai dari perkara yang baik, pasti akan berakhir di keberuntungan, pasti akan berakhir pada kesuksesan, pasti akan berakhir pada kepuasan. Jadi itulah sebabnya ada kepuasan yang didapatkan oleh Siti Hajar, karena dia memulai dari niat yang suci. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebuah falsafah dalam kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, entah mau berbisnis, mau nikah, mau apa saja, kalau niatnya suci pasti puas. Gitu. Coba kalau kita menjual, kita menipu orang, banyak untung kita dapat, tapi pasti kita tidak merasa puas. Kenapa tidak merasa puas? Karena kita tidak memulai dari perkara yang suci. Jadi kalau ada perbuatan kita lakukan dimulai dari niat suci, pasti kita puas. Biar sedikit untungnya, tapi karena kita mulai dengan niat yang suci, pasti beruntung. Pasti beruntung, pasti puas gitu. Coba di sini perwakilan Aslam Group, ada nggak di sini untung besar? Tidak ada Pak. Harga umrah termurah adalah Aslam Group. Tidak ada mikala murah kita. Sampai di Jakarta pun kita yang paling murah. Yang kalah murah dulu kita adalah Abu Tur, Fistur. Kemana mereka sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harga-harga kita ini sangat murah. Keuntungannya sedikit. Karena kenapa? Karena ada niat yang tulus dan suci melayani tamu-tamu Allah. Dengan niat itulah Bapak Ibu ada di sini. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa merasakan keikhlasan seluruh pembimbing dan mutawif Aslam Group. Oke? Aduh, kemana semua? Oke, lanjut Bapak Ibu dirahmati Allah. Terakhir. Bapak Ibu dirahmati Allah. Selesai nanti prosesi umrah kita sudah bisa melaksanakan membuka kain ihram. Sudah bisa jalan-jalan. Jalan-jalan kemana-mana, mau ajak saya pergi makan, belanja-belanja, oke, tak ada masalah. Ya. Atau nanti mau tawaf sunnah, nggak jadi masalah. Dalam tawaf sunnah boleh cium Hajar Aswad. Dalam tawaf sunnah boleh singgah di Hijr Ismail. Dalam tawaf sunnah boleh pegang-pegang itu makam Ibrahim. Tidak ada masalah. Tapi dalam tawaf wajib jangan. Ya, jangan dulu pergi cium Hajar Aswad dan lain sebagainya. Nanti di tawaf sunnah. Atau boleh tidak tawaf, langsung saja pergi. Diancam-ancam memang, saya mau pergi cium itu Hajar Aswad. Pokoknya saya tembus ke dalam, langsung ku cium.
Woi lari langsung cium boroton indro. Ada dapat teurun atau batu Nah, makanya pelan-pelan moki, ini pelan-pelan ki. Ya. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini ada mata batin, ada mata zahir. Halo? Halo. Ya. Ada mata batin, ada mata zahir. Ibadah haji dan ibadah umroh itu bukan hanya menggunakan mata zahir kita, tapi menggunakan mata batin kita. Kita nanti sampai di Mekah, kita akan melihat Ka'bah. Ka'bah itu apa? Batu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi siapa yang melihat Ka'bah sebagai batu biasa, celaka dia. Karena dia adalah Baitullah. Dia adalah tempat mulia, kiblat seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baitullah Ka'bah ini berlurus langsung dengan Ka'bahnya malaikat di langit. Disebut Baitul Ma'mur di langit. Oke? Nah, maka kita keliling di bumi, juga di langit malaikat keliling tawaf. Ya, itu Baitullah di bumi, Baitul Ma'mur di atas. Ya, dan sebahagian besar para ilmuwan mengatakan Ka'bah ini adalah pusatnya bumi. Jadi dia berada di tengah dari bumi ini. Ya, ya kita nanti akan tawaf keliling 7 kali. Itu. Ya. Nah, Ka'bah ini ketika kita hanya melihatnya sebagai batu biasa, maka sebenarnya iman kita ini telah tidak kokoh, dalam keadaan lemah. Karena orang yang beriman dia akan melihat takzim kepada Baitullah, sebagaimana melihat Rasulullah. Ya, may yanzuru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah. Siapa yang menatap wajahnya Rasulullah, maka pasti masuk dalam surga. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abu Jahal? Bagaimana dengan Abu Lahab? Setiap hari melihat wajahnya Rasulullah, tapi dia adalah ahli neraka." Maka dijawab oleh seorang muhaddisin, namanya Imam An-Nawawi, karena Abu Jahal dan Abu Lahab melihat wajahnya Muhammad sebagai manusia biasa, bukan melihatnya sebagai nabi, bukan melihatnya sebagai rasul. Begitu juga kalau kita melihat Ka'bah hanya sebagai batu biasa, tidak dapat manfaat. Tapi kalau kita melihatnya sebagai Baitullah, ya maka kita akan memuliakannya. Ya, makanya banyak itu di depan Ka'bah doa. Rabbana ya Allah, ya Allah. Boleh nggak berdoa begitu? Boleh. 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 Dalam Al-Quran kan begitu. Fadhkurullaha kadzikrikum آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Fadhkurullah, berdoalah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti engkau memanggil nama bapakmu, seorang anak memanggil nama bapaknya. Au asyadda dzikra, atau melebihi itu. Jadi kalau ada anak butuh, mama, bapak, kasih kak gula-gula. Tidak ada uang. Bapak, kasih kak gula, tidak mama. Gitu. Akhirnya dikasih. Nah, Allah katakan seperti anak-anak yang meminta kepada bapaknya. Au asyadda dzikra, atau melebihi itu. Makanya tidak salah kalau ya Allah berikan ya Allah. Itu tidak jadi masalah. Itu namanya ekspresi doa. Gitu loh. Ya? Jadi orang cium-cium Ka'bah itu bukan mencium batu, Pak. Saya sudah sampaikan, orang masuk di Raudah, dia mencium seperti ekspresinya itu menetes air mata, dia cium-cium jauh. Itu bukan karena terlalu cinta itu bangunannya, terlalu cinta kuburannya, bukan Pak. Tapi dia mencintai apa yang ada dalam bangunan itu. Sering saya analogikan, kalau ada seorang laki-laki yang kasmaran, jatuh cinta, dia datang ke rumahnya itu. Dia cium-cium pintunya. Wah, kekasihku, kenapa kau tidak buka pintunya? Apa yang dia cium? Pintu yang dia cium. Tapi sebenarnya bukan pintunya, tapi dia terlalu rindu dengan apa yang ada di dalam rumah itu. Bagaimana sih? Nah, begitu. Jadi orang yang merindukan Rasulullah, merindukan Baitullah, bukan cium batu, tapi dia mencium siapa pemilik batu itu, siapa pemilik Raudah itu. Maka begitulah caranya kita mengekspresikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan umrah yang mabrur. Amin. Karena sepertinya mic-nya ini sudah mulai rusak ini. Ya. Ya saya kira terima kasih dulu. Ya.
Saya kira seperti itu. Maka terakhir Bapak Ibu, kita buka tanya jawab. Apa saja mau ditanyakan persoalan umrah, saya siap menjawab kalau saya tahu. Kalau saya tidak tahu, saya tanya guru saya. Oke? Saya kira seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini sebenarnya tadi kan Pak Ustaz bilang Pak Ustaz Agung itu adalah orang dari Tibet. Saya ini dari China. Republik Rakyat Cina. Iya. Cuma tersangkut di berkumbang. Jadi jauhnya itu dari Cina, bayangkan itu umrah. Aslam tahu, Aslam Tur. ya. Begitu. Ya saya mau tanya ke Ustaz. Saya minta maaf sebelumnya. Kenapa harus 7 kali tawaf? Kenapa harus 7 kali sa'i? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi ini sebenarnya kalau jawaban sufistik itu jawabannya panjang dan kemungkinan menemukan jawaban berbeda-beda. Tapi hakikatnya sama. Ya. Tapi saya di sini menjawab sesuai syariatnya saja. Ya. Kenapa kita tawafnya 7 kali? Karena begitulah yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya. Ya, sama ketika dokter mengatakan, Bapak sakit ini, Bapak ini lagi kena penyakit begini. Ini obat makan 3 kali 2. Jangan tanya dokter, bolehkah saya makan sekaligus ini? Tidak boleh, bisa keracunan. Intinya sesuai petunjuk dokter. Begitulah juga Rasulullah mengajarkan, Allah mengajarkan tawaf itu 7 kali berputar, sa'i 7 kali pulang balik. Dan itu adalah ajaran Nabi, itu yang kita ikuti. Ya itu jawabannya. Secara syariatnya seperti itu. Jadi apa yang diajarkan Nabi itu Nabi dilakukan. Sama ketika saya ditanya, Ustaz kenapa itu sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa isya 4 rakaat? Kenapa tidak sekaligus dilakukan saja semua? Tidak perlu disusah-susah. Karena begitulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu jawaban singkat saya, pengaji. Ya, oke, sama-sama. Ya, masih ada pertanyaan?